Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid darain. Babul birri wassilati. Bab tentang al-birri wassilati. Al-birri, makna al-birra yang pertama yaitulah bisa diartikan husnul khuluq, baik budi pekerti. Kadang juga bisa dimaknakan as-silah wal lutfi wal mabarrati husnis suhbah wal usrah. Kadang dimaknakan bir itu dengan makna silatur rahim, menyambung. Wal lutfi lembut, wal mabarrah bakti, husnis suhbah bagus pertemanan, wal usrah bagus pergaulan. Kadang bermakna at-ta'ah, ya. Kadang bermakna at-ta'ah. Jadi lafaz bir bisa dibaca dengan al-bar. Wal bir huna bikasril ba, dengan kasrah ba, bir. Wa qad tubtahu musyaddadatan. Kadang-kadang dibaca dengan patah, al-bar, al-bar min baroroh. Baroh diambil dari kata-kata baroroh, jadi bar. Yang pertama mananya husnul khuluq, itu bir mananya. Yang kedua bisa dimana as-silah, menyambung atau lembut, ya, lutuf, mabarrah, husnul suhbah, al-usrah, ya. Kadang waqad takunu bimakna ta'ah, maknanya ta'ah. Babul birri wassilah. Wassilah huna silatul arham alal akhas. Silatul rahim di atas akhas. Wasilatul ikhwan minal muslimin alal am, ya, dan menyambung saudara-saudara muslimin secara umum. Jadi silatul arham itu menyambung ke kerabat-kerabat, ya. Silatul ikhwan itulah menyambung saudara-saudara, ya. Minal muslimin, dari orang-orang muslim walaupun bukan arham, ya. Itu juga ada perintah untuk kita silat, ya, bersilat. Silatul akhwan, ya. Silatul arham, ya. Faedahnya silaturahim itu apa? Faedahnya silaturahim adalah agar diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyunsa'a fi asarihi falyasil rahimah, akhrajahu Muslimun. Yang saya pegang ini Misbahuz Zalam, syarah Bulughul Maram min Al-Ahkam.
ada lagi lafaz yang di dalam Riyadhus Shalihin itu tanpa ada lafaz an di dalam kalimat ayun sa'ah. Jadi lafaznya begini. Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi lahu fi asarihi falyasil rahimah. Ya, di sini ada annya ya. Artinya siapa yang ingin, siapa yang suka diluaskan baginya rezekinya dan ditunda di dalam ajalnya, maka sambunglah familinya atau kerabatnya. Hadis dikeluarkannya oleh Imam Bukhari. Jadi silaturahim, silatul arham itu faedahnya yang pertama ya, yaitulah diluaskan rezeki, dan yang kedua adalah dipanjangkan umur ya. Selain dari itu, faedah-faedah silaturahim itu ada ya. Misalnya di dalam silaturahim dalam kitab Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadhus Shalihin li Dr. Mustafa Sa'id Al-Khin dan Dr. Mustafa Al-Bugha, dan juga dengan yang lain-lainnya ya, daripada Dr. Mustafa Sa'id Al-Khin, Dr. Mustafa Al-Bugha, juga dari pensarah ya Nuzhatul Muttaqin itu memaknakan wa makna yunsa'a lahu fi asarih ayu akhara lahu fi ajali wa umrih. Artinya ditunda baginya di dalam ajalnya dan umurnya, artinya panjang umur. Afadal hadis fadlu silaturrahim, yang pertama adalah husulul barakah fil umur. Yang kedua sa'atur rizki. Jadi yang pertama berkah umur, yang kedua luas rezeki, yang ketiga hifzus sihah. Faedah silaturahim itulah menjaga kesehatan. Yang keempat yaitulah zikrul hasan ba'dal maut, sebutan kebaikan setelah mati. Jadi orang yang suka silaturahim walaupun sudah meninggal, tapi sebutan baik itu tetap berjalan. Kata Syekhuna dalam kitabnya, seperti permohonan Nabi Ibrahim, wa ja'alli lisana sidqin fil akhirin. Jadi Ibrahim pernah berdoa namanya dikenang, disebut kebaikannya pada umat-umat yang belakangan. Begitu juga orang yang silaturahim itu nanti ada zikrul hasan ba'dal maut. Wa dzurriyyah salihah. Yang kelima yaitulah faedahnya mendapat keturunan yang salihah. Dzurriyyah salihah. Ya, zuriyah itu masuk laki, masuk perempuan ya. Wa taufiq li taatillah, mendapat taufik untuk taat kepada Allah, artinya khalqu qudratut ta'ah fil abad. Jadi diberikan kemampuan berbuat taat pada hamba, itu taufik. Kemudian apalagi wa hifzul awqati minad dhiya'i, menjaga waktu daripada sia-sia. Apalagi wasyu'ur bis sa'adah wat tuma'ninah wasurur, merasa bahagia dan tenang dan senang ya. Ini semua wa kullu adza yakunu bi fadli silatil arham, semua ini adalah terdapat karena keutamaan daripada silatul arham ya. Nah, kemudian bagaimana dengan ayat
فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Ya. Syekhona dalam Misbahuz Zalam wa fil hadisi tasrihun, hadis mana? Hadis man ahabba ayyub satalahu fi rizkihi wa yunsa'a fi asarihi, ya, falyasil rahimah. Ini bi anna silatal arham tuakhirul ajal, katanya. Silaturahim itu kan menunda ajal. Qala Ibnu Tin zahirul hadis yu'aridu qaulahu ta'ala fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya. Terus gimana ini? Silaturahim menunda ajal, ya. Sedangkan ayat dalam surah Al-A'raf 34, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal kalau udah datang nggak bisa ditunda. Nah, dalam hadis tadi seolah-olah ada penundaan ajal dengan sebab silaturahim. Nah, kata Syekhuna wal jam'u bainahuma, nampaknya memang ta'arud, tapi ini dijamak. Ya, dijamak dua pengertian tadi. Dua di antara hadis dengan ayat yang nampaknya bertentangan, ini sebetulnya tidak bertentangan. Imma bihamli ziyadah ala anna kinayatun alil barakah fil umur bisababit taufiq ila ta'atillah wa imarati waqtihi bima yanfa'uhu wa yuqarribuhu min maulahu tabaraka wa ta'ala. Yang dimaksud dengan panjang umur itu berkah umur, walaupun umurnya 75, ya, tidak tambah dengan sebab dia berdoa, dengan sebab dia bersilaturahim, tapi itu namanya tambah umur juga, berkah umur. Nah, berkah umur itu apa sih? Kalau umurnya digunakan untuk ibadah. Jadi umur yang digunakan untuk ibadah itu berkah. Rezeki yang untuk fisabilillah itu berkah. Jadi berkah itu ya bisa saja. Nah, berkah umur itu enggak tambah umurnya. Sebagaimana di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala umurnya sudah 75, kemudian dia silaturahim, ya. Dia apa namanya itu? Silaturahim, ya. Dia berdoa, tapi umurnya segitu-gitu juga. Nah, itu apa yang berubah dengan sebab silaturahim dan doa? Berubahnya adalah keberkahan. Jadi kinayatun alil barakah fil umur bisabi taufik ila taatillah, karena dia mampu menggunakan nikmat itu dengan taat kepada Allah, ya, melakukan yang bermanfaat, mendekat kepada Allah tabaraka taala. Nah, inilah yang diperkuat pendapat ini. Wa yuqawwihi ma jaa min annahu sallam taqassara a'maru ummati bin nisbati li a'mari man madha min al umam fa utiya lailatul qadar. Nah, ini umur umat dulu kan ratusan tahun, bahkan sampai ribu tahun. Terus ada orang yang umurnya ratusan tahun kemudian dibuat ibadah aja, nggak maksiat. Nah, ini bagaimana Nabi Muhammad yang umurnya usianya singkat-singkat? Yaitulah Nabi bersabda, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70-an. Gimana itu? Oh, walaupun umur umat Muhammad relatif singkat dibanding dengan umur-umur umat dahulu, tapi dia fa'u'tiya lailatul qadar. Adanya diberikan Lailatul Qadar allati hiya khairun min alfi syahr. Itu kinayatun antulil umur juga namanya, ya. Nah, kemudian yang bisa berubah, ya, umur itu bisa berubah enggak sih yang ditentukan oleh Allah? Ada dua, ada ajalul muallaq, ya. Ada
mubrom. Ya. Ada ajalil mu'allaq. Ada lagi apa? Ajalil mahtum. Ya. Atau dengan istilah yang lebih populer lagi, qada mubrom, qada mu'allaq, ada qada mubrom. Ini Syekhona mengistilahkan di sini dalam kitab Misbahnya, ada ajalil mu'allaq, ada ajalil mahtum. Ya. Ajalil mu'allaq yaitulah qada mu'allaq. Jika kamu silaturahim, tambah, ya enggak? Jika kamu silaturahim bertambah itu, kalau emang ajalnya mu'allaq itu nambah. Ada lagi ajalul mahtum yang sudah diwajibkan. Artinya yang ajal itu yang ma fi ilmillahi ta'ala allazi la taghyira fihi, kagak berubah. Itu ajalil mahtum, sama dengan istilah qada mubrom, ya. Kan kita ajal udah ditentukan, kenapa kita minta? Supaya panjang umur. Jawabannya ada ajal mu'allaq, ada ajal mahtum, atau ada qada mu'allaq, ada qada mubrom. Yang berubah adalah qada mu'allaq. Ya, in ata'a fulanun fa umruhu kaza wa illa fa umruhu kaza. Nah, itu ajalul mu'allaq atau qada mu'allaq. Sedangkan qada mubrom allazi la taghyira fihi albattata, ya. Nah, ini kita nggak tahu. Nah, jadi kita karena nggak tahu, berdoa saja. Doa kita seandainya kodoknya itu sudah mubrom sekian tahun, 75 tahun atau 100 tahun, nggak berubah walaupun dengan silaturahim dan dengan berdoa. Nah, itu kita sudah mendapat nilai pengakuan kita itu berhajat kepada Allah. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Jadi kita sudah mengizharul ibtiqor ilallah, sudah menampakkan kebutuhan kita kepada Allah, itu sudah dinilai sebagai ibadah. Makanya doa huwal ibadah, itulah puncak daripada pemahaman tentang kita berdoa. Iya. Kemudian orang yang wajib kita sambung atau kita silaturahim kepada siapa? Ya, silaturahim yang wajib kepada siapa? Nah, di dalam Sahih Muslim lil Imam Nawawi, Syarah Sahih Muslim lil Imam Nawawi, coba dilihat sana. Saya punya catatan, waqtalafu fi hadir rahim allati tajibu silatuha. Ikhtilaf para ulama di dalam batasan famili yang wajib disambung. Nah, famili yang wajib disambung yaitulah yang pertama, kullu rahimin mahramin bihaitsu law kana ahaduhuma zakaran wal ukhra unsa harumat munakahatuha. Fa'ala hadza la yadkhulu auladul a'mam wala auladul akhwal. Wahtajja hadzal qaila wattaja hadzal qailu bi tahrimil jam'i bainal mar'a wa 'ammatiha aw khalatiha fin nikah wa ghairihi. Wa qila 'amun fi kulli rahimin min dzawil arham fil miras yastawil mahramu wa ghairuhu. Wa yadullu alaihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam summa adnaka. Hadza kalamul qadhi wa hadzal qaulu tsani huwa as-shawab. Wa mimma yadullu al-hadits as-sabiq fi ahli Misra fa inna lahum zimmatan wa rahiman. Wa hadits inna abarral birri ayyasilar rajulu wudda abi ahla wudda abi.
Inna abarul biri ayasil rajul ahla wudda abi ma annahu lam haramiyata wallahu alam. Jadi kepada siapa kita wajib silaturahim? Saudara bapak, saudara ibu, saudara bapak. Saudara ibu dulu ya, nyebutnya ibu dulu. Ya, ummaka. Kepada siapa kita silaturahim? Saudara ibu dan saudara bapak. Nah, saudara ibu yang perempuan namanya kholah. Saudara ibu yang laki namanya khol. Saudara bapak yang laki namanya am. Saudara bapak yang perempuan namanya ammah. Ya, orang bilang itu encang atau encing, itu paman. Ya, anaknya bagaimana? Nah, yang pertama mengatakan itu tidak masuk. Auladul apa? Amam, auladul khol itu nggak masuk. Nggak masuk. Nah. Yang pendapat yang kedua, amun fi kulli rahimin min zawil arham. Ya, ini berarti anak saudara bapak, anak saudara ibu masuk arham, masuk kerabat. Yaitu pendapat yang kedua, memasukkan anak saudara bapak dan anak saudara ibu. Karena di dalam hadis kepada siapa kita yang paling bagus bersahabat? Kepada ummaka, ya. Ummaka, sumaman ummaka. Summa ummaka, ya. 3 kali ummaka. Summa abaka. Kemudian setelah itu baru summa adnaka. Berarti kan adnaka tuh saudara bapak, anak saudara ibu juga masuk di situ. Dan ada keumuman hadis juga, inna abarrul birri ayyasilar rajul ahla wudda abi. Perbuatan bakti yang paling bakti adalah juga menyambung keluarga kecintaan bapak. Ahla wudda abi. Jadi bapak kita sudah ba'da ayyuwalli, setelah bapak kita meninggal, itu yang dia temani dulu, yang jadi persahabatan yang baik itu siapa itu? Nah, itu kita wajib menyambungnya, katanya gitu. Itu ahla wudda abi, ahli kecintaan bapak, sayang bapak. Setelah dia meninggal bapak kita itu kita cari bapak kita itu temennya siapa gitu, kecintaannya siapa. Itu juga termasuk daripada yang wajib di silaturahim. Makanya dibilang oleh Syekhona di sana di depan, silatul arham alal akhos wa silatul akhwan al muslimin alal am. Jadi ikhwan ya minal muslimin alal am itu wajib di silaturahim. Jadi bila mana ada rasa japa, rasa renggang, ya itu di situ kita wajib apa? Wajib menyambungnya, ya. Wajib menyambungnya. Jadi faedahnya itu adalah menyambung itu apabila ada kerenggangan, ya. Kalau nggak renggang, kita tetap silaturahim, itu namanya memperkuat. Nah, kalau ada kerenggangan, ya hubungan, ya terus kita sambung, itu namanya menyambung yang putus. Tapi kalau kita nggak putus kok nyambung, mau mana ente, mau silaturahim mana sama saudara bapak, mau saudara ibu lah, nyambung emang ente putus. Nah, kalau memang nggak putus kita sambung, itu namanya memperkuat. Kalau putus dengan hubungan itu merenggang, itu kita sambung, itu namanya silaturahim yang kamil. Silaturahim apa? Yang kamil, yang sempurna, itu yang begitu. Ya, dia memutuskan kita nggak mutus sama dia. Nah, itu yang kamil begitu. Jadi kalau seperti main balas-balasan, kemarin dia ke rumah saya, sekarang saya ke rumah ente, itu silaturahim bukan? Itu memperkuat aja, bukan silaturahim yang hakikatnya. Silaturahim yang hakikatnya silaturahim adalah apa? Kata Nabi, la yasal wasil bil mukafi walakin al wasil
allazi iza qata'at rahimuh wasalaha. Laisal wasil bil mukafi, bukan yang namanya silaturahmi yang hakiki dengan membalas. Kemarin orang kampung sana datang ke kampung saya. Nah, besok saya wajib sana. Ya, enggak begitu. Itu bukan silaturahim yang hakiki. Itu memperkuat saja. Yang hakiki itu yang mana? Yang dia sudah merenggang kepada kita, nah, kita menyambungnya. Itu silaturahim yang sempurna. Laisal wasilu bil mukafi, bukan namanya silaturahim kata Nabi dengan membalas. Walakinil wasil, tetapi yang namanya silaturahim yang hakiki, allazi iza qata'at rahimu, bila mana familinya sudah merenggang, memutuskan, wasolaha, ini saya dia menyambungnya. Ya, nah itu hadis yang terdapat dalam Riyadus Shalihin juga ada itu. Ya, laisal wasil bil mukafi, walakinil wasil man iza, atau allazi iza qata'at rahimu wasolaha. Itu silaturahim yang hakiki namanya. Silaturahim yang apa? Yang hakiki. Nah, kita itu ada yang namanya tidak memakai akhlak. Tidak memakai akhlak. Akhlak Nabi itu memang di dalam masalah silaturahim itu sangat berat dilakukan bagi orang yang memang belum siap membersihkan hati, ya. Karena masih pakai kaidah bukan hadis, kaidahnya adat, ngadat. Orang Arab bikin pepatah begini, yang bukan hadis, adat. Man atana ataina walau minal utni. Man atana ataina walau minal utni. Siapa yang datang ke saya datang ke dia, walau minal utni, walaupun itu dari bangsa onta. Utni itu onta. Dia onta, kita orang. Walaupun dia onta datang ke saya datang juga sama dia. Waman abana abaina. Siapa yang enggan sama saya, atau siapa yang kagak mau datang sama saya, man abana abaina, saya juga enggan. Saya juga nggak mau datang. Walau minal ab, walaupun sebapak. Nah itu kan walaupun sebapak. Ini kan orang masih pakai ngadat itu. Rumah saya dia lewatin kemarin. Nah saya lewatin lagi lah. Nah itu nggak pakai hadis. Tapi yang pakai hadis itu tadi yang pakai laisal wasil bil mukafi, ya. Walakinil wasil allazi iza qat rahimuh wasolaha. Itu memang kopi pahit. Kalau kata Nabi, sil man qata'aka, tasilu man qata'aka. Sambung yang memutuskan engkau. Sambung yang memutuskan engkau. Yang kedua, tu'ti man haramaka, memberikan orang yang menghalangi engkau. Yang ketiga, ta'fu amman zalamaka, maafin orang yang menzalimi engkau. Jadi orang yang enggak nyambung sama kita, orang yang kagak silaturahim sama kita, famili yang kagak silaturahim sama kita suruh datang sama dia. Kata Nabi, kau sambung. Gitu. Ini kopi pahit. Kopi pahit memang kalau dikerjain ini memang sifat Rasul. Yang kedua, kalau orang menghalangi engkau, tapi engkau tidak menghalangi dia. Atau bisa dibikin misal, orang pelit sama ente, tapi ente gak pelit sama dia. Biar dia sadar. Padahal dia mau orang ada punya, tapi malas untuk memberi atau pelit ya. Tapi jangan begini. Dia pelit, saya pelitin lagi, nggak begitu. Dia pelit, kita kasih supaya pelitnya hilang. Kalau nggak hilang, kita udah dapat pahala. Nah, itu tu'ti man haramaka,
kau beri orang yang menghalangi kau. Wa ta'fu amman zalamaka, orang yang zolim kita maafin. Kan gak enak ya, maunya membalas saja kan ya, tapi memaafi orang yang ini, orang yang mempunyai akhlak seperti ini adalah memang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang misalnya kita punya saudara, dia susah, dia nggak bisa datang sama kita udah pergi haji berkali-kali, tapi kita mutusin, itu yang diancam sama Nabi, la yadkhulul jannah qati'un, la yadkhulul jannah qati'un, muttafaqun alaih, yakni qati'ur rahimin, yakni yang memutuskan memutuskan silaturahim, yang memutuskan kerabat ya. Makna la yadkhulul jannah qati'un, tidak masuk surga orang yang memutuskan kerabat. Di sini maknanya ada dua. Kalau dibilang halal, saya memutuskan saudara saya itu halal ya, karena alasan duniawi, misalnya ada ketidakadilan, misalnya ada apa sebagainya, saya haram nginjak ke rumahnya loh. Tuh. Jadi mengharamkan yang halal. Fal mustahil ma haramallahu kafir. Maka dia nggak masuk surga. Kenapa? Karena menganggap halal memutuskan silaturahim. Jadi menganggap halal memutuskan silaturahim itu diancam la yadkhulul jannah qati'un. Menganggap halal. Kalau nggak sempet, nggak ada waktu, ya itu nggak apa, nggak dihukumkan kafir dan nggak masuk neraka lah. Kalau nggak masuk surga kan masuk apa? Masuk neraka. Yang satu pertama itu mananya? Nggak, la yadkhulul jannata qati'un. Qala syekhuna wa wajhu hadzal hadis naziru hadis la yadkhulul jannah mudmin khamrin, enggak masuk surga yang senantiasa minum arak. Wa la yadkhulul jannah taqattat, enggak masuk surga orang yang namam, madu domba. Wa wajhu zalika anna ada madhul jannah ala qati rahim masalan bima iza kana mustahil dan zalika halal, memutuskan silaturahim. Fal mustahil ma haramallahu kafir. Mana yang kedua? La yadkhulul jannah qati'un, la yadkhulul jannah ma'as sabiqinal awwalin. Enggak masuk surga duluan. Karena dia masih ada imannya, masuklah surga nanti setelah mampir dulu di neraka. Saya tahu memang mutusin saudara itu haram, tapi saya nggak laksanakan juga. Itu masih mengakui bahwa silaturahim itu wajib kepada arham ya. Kalau masih mengakui, dia mungkin nggak masuk surga dulu karena Allah nggak ampunin, dia masuk neraka dulu. Nanti akhirnya masuk apa? Jadi masuk surga belakangan. Jadi la yadkhulul jannah ma'as sabiqinal awwalin, atau la yadkhulul jannah ma'al awwalin. Nggak masuk surga sama orang-orang yang duluan. Itu makna itu. Dalam situasi pandemi COVID-19 ya di wilayah DKI Jakarta ya, tradisi silaturahim dan maaf-maafan pada saat Idul Fitri biasanya kan habis sholat tuh bersalam-salaman, peluk-pelukan ya. Nah, ini dapat dilakukan dengan dua cara. Bisa dilakukan seperti biasa, seperti pada saat kondisi normal, setelah sholat id ya doa, kemudian pada salam-salaman ya, bahkan ada yang peluk-pelukan. Itu dalam kondisi normal ya. Jika kita berada dalam kampung atau daerah yang dipastikan aman dari sebaran COVID-19 ya biasa, sebagaimana biasa ada setelah takbiran kemudian sholat id
di masjid ya atau di musola. Nah, itu biasanya ada setelah itu salam-salaman ya. Bahkan ada yang pelukan ya. Nah, ini dalam kondisi apa? Normal itu bisa dilakukan. Normal artinya apa? Aman ya. Jadi dalam kondisi aman. Aman dari sebaran COVID ya. Yang kedua, bisa melalui media sosial. Baik SMS, telepon, pikal atau lainnya. Yang terpenting di antara kita sudah bisa saling memaafkan meskipun tidak saling bertemu secara langsung. Enggak ketemu tapi cinta tetap ada. Ya. Kalau bisa sih ketemu dan cinta, tapi enggak ketemu cinta tetap ada. Itu lebih bagus daripada ketemu enggak cinta. Ya. Nah. Ada muliqo la yaqdah fil mahabbah. Ada kaidah. Ya. Ada muliqo. Kalau ulama, ada muliqo la yaqdah fil mahabbah. Enggak nemu itu tidak menjadi cacat di dalam kecintaan. Misalnya kita lebaran besok agak buka nih, ya biasanya kan tamu dari mulai jam 6 sampai jam 6 sore lagi, dan pagi jam 6 sore, bahkan sampai jam 9. Itu ya sudah menjadi biasa di tokoh-tokoh ya, masyarakat ya, tamunya seperti itu. Utamanya di daerah Cengkareng ya. Di Rukosambi. Nah, itu apa? Ngelayanin tamu dari mulai jam 6 ya sampai jam 6 sore, bahkan manjang sampai jam 9 sampai jam 10. Jadi tuan rumah udah kewalahan tuh. Kayak hajatan. Nah, kali ini ya bila penularan masih mengkhawatirkan ya dan takut ya, takut. Yang takut ya. Kalau yang berani ya nyelonong aja. Yang berani. Yang takut ya itu menghindar ya, memikirkan kepentingan umum ya, nggak mikirin dirinya sendiri ya. Nah, itu ada muliqo la yaqdah fil mahabbah. Tidak nemu, tidak jumpa, itu tidak menjadi cacat di dalam cinta. Oh, dia nggak silaturahim sama saya. Itu nggak diartikan, oh dia nggak cinta, nggak bisa begitu. Ada muliqo la yaqdah fil mahabbah. Tanda mahabbah itu kalau ngikutin. Kata Allah ya, kata Nabi dalam firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau kamu cinta kepada Allah, ikutin saya. Jadi ikutin Nabi Muhammad itu cinta. Walaupun kagak nemu sama Nabi Muhammad. Tuba summa tuba summa tuba liman lam yaroni wa amana nabi. Bahagia, bahagia, bahagia orang yang tidak melihat saya, tapi beriman. Tubanya kalimatnya 3 kali. Kalau ketemu Nabi beriman, itu biasa. Ini kan nggak ketemu Nabi beriman, itu luar biasa. Maka 3 kali. Bahagia, tuba, summa tuba, summa tuba. Bahagia, bahagia, bahagia. Liman lam yaroni, nggak ngelihat saya, tapi beriman. Tapi yang lihat Nabi cuma 1 kali, tuba liman yaroni wa aman Nabi. Ini alasan orang yang tidak nemu Nabi tidak selamanya itu dibilang orang yang terkebelakang di barisan Nabi. Nabi-nabi yang lain juga begitu. Seperti Nabi Ibrahim. Faman tabi'ani fa innahu minni. Siapa yang ikut saya, itu golongan saya. Walaupun nggak ketemu. Faman tabi'ani fa innahu minni. Waman asani fa innaka ghafurur rahim. Ya. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina tabauhu. Yang paling aula kepada Nabi Ibrahim yang ngikutin. Ente dekat enggak sama kiai? Jawaban, kalau ente ngikut kiai, ente dekat sama ulama. Kalau ente ngikut ulama, ente dekat sama habaib. Yang ngikutin. Walaupun dia itu masih nasabnya sampai ke ulama itu,
nasabnya sampai ke habaib itu, tapi tidak ngikutin, nggak cinta. Inna aulan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'uhu, yang ngikutin. Jadi mudah-mudahan ya kita dihindari dari bala, dari wabah dan taun. Ya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat wal afiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.